Halo. Đây là chơi lẹ. Ai, đi chơi một con tranh phụ tùng. Có tao đi qua đây là bị chết. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog aku Heaven Kitchen. Oke teman-teman, ini saya jam mau menjenguk nyonya. Mana hujan di sini dan nggak tahu ini hari Sabtu. Kalau nyonya sih pengennya pulang ya, pulang. Kalau hari Sabtu nyonya nggak bisa minap karena minggunya aku libur dan nyonya nggak boleh tinggal sendiri di rumah. Mungkin keponakannya takut kalau kenapa-kenapa, apalagi nyonya selalu mengancam membunuh diri. Jadi kalau mau pulang minap nyonya nggak boleh hari Sabtu. Malamnya Sabtu itu nyonya harus pulang ke rumah gitu. Tapi lihat keadaan cuaca kalau nyonya mau pulang karena di sini hujan. Oke teman-teman, nyonya kalau mau pulang ke panti jompo selalu bilang pulang ke penjara. Soalnya kan selalu bilang seperti di penjara gitu. Soalnya di panti jompo kan nggak bisa keluar ya teman-teman, nggak bisa semaunya. Kalau nyonya keluar sendiri ya nggak bisa, harus ada aku atau keponakannya yang penanggung jawab lah, orang muda. Kalau nyonya mau keluar sendiri nggak bisa kayak gitu. Jadi memang kalau saya sudah nggak ada dan nggak ada keluarga yang selalu standby jenguk nyonya, apalagi nyonya nggak ada keluarga gitu ya. Kalau keponakannya ini nggak bisa dihandalkan, kalau ada darurat mungkin dia baru datang kali ya, nggak selalu menjenguk. Jadi nyonya memang benar-benar sangat sedih. Jadi ya begitulah teman-teman. Semoga nyonyaku semakin berubah hari dia semangat menjalani hidup ya. Karena kalau nyonya nggak semangat menjalani hidupnya akan terlalu menyakitkan, karena apa-apa itu harus mandiri di sana itu. Nggak seperti di rumah ada pembantu seperti aku melayani nyonya setiap saat gitu. Kalau di panti jompo petugasnya ya nggak bisa melayani setiap saat, ada tugas tertentu, kayak mereka tuh hanya ada mandi, ada waktu jam mandi itu nggak tiap hari, 4 hari sekali. Kayak membuang WC-nya itu kalau nggak dipencet bel, suster juga nggak datang. Nah jadi kalau badannya nyonya lemas, ngambil air minum di di lemari mejanya itu aja nggak kuat, gimana gitu ya. Semoga nyonyaku berubah untuk mandiri dan kuat gitu ya teman-teman, amin. Teman, saya mau berangkat ke panti jompo sekarang. Untung aku belum berangkat, nyonyaku nelpon untuk membawakan file-filenya ini file nyonya main sahamnya ya. Ini akan saya bawa atas perintah nyonya. Semoga ini nggak salah yang diminta. Dan ini ada box kosong buat naruh bajunya nyonya. Saya nyicil ya teman-teman. Kalau sekaligus bawa banyak kan nggak mungkin gitu. Jadi ada setiap hari itu aku nyicil bawa sedikit-sedikit. Kan di sana itu namanya nggak ada tempat, jadi secukupnya aja. Kalau nyonya ada makanan, nyonya ada piring mangkok secukupnya gitu ya teman-teman. Untuk sementara ini saya bawa segini aja dulu karena di sana kan tinggal makan. Jadi kalau ada makanan dari luar, jadi nyonya udah ada tempat lah gitu. Bawain garpu, sendok di sana ada. Sementara bawa sedikit aja dulu. Teman-teman, nyonyaku meminta ini, ada kue cung. Ini dari beras ketan, makanan khusus bagi orang Chinese. Saya nggak tahu namanya, lupa sih kalau bahasa Indonesianya. Ini tak panasin di rice cooker. Nah, biar angetnya itu cukup, jadi taruh sini ya teman-teman. Ini juga keponakannya yang ngasih, katanya kelak dikembalikan ke dia ya teman-teman. Untuk sementara doang ini ngasihnya teman-teman. Kalau nyonyaku sih nggak mau memakai
pakaian dari keponakannya yang dikasih. Ini tuh disuruh dibuang saking nyonya jengkel sama keponakannya, teman-teman. Walaupun selama ini keponakannya yang ngebantu, dia nggak terima melihat barang dari keponakannya itu, bencinya setengah mati. Tapi aku nanti bilang, ya nggak aku bilang ini dari keponakannya ya. Aku nemu gitu aja di lemari gitu aja, teman-teman. Karena dia nggak mau, teman-teman, saking bencinya. Nah, ini jadi angetnya, panasnya awet gitu. Walaupun selama ini keponakannya yang membantu, anaknya dua mengabaikan, ada kesulitan apapun keponakannya yang datang untuk membantu, sampai penanggung jawab dari panti jompoknya nggak akan bisa masuk kalau nggak ada orang tanda tangan salah satu keluarganya, tetap nyonya tuh benci. Soalnya apa? Soalnya gimana ya teman-teman, keponakannya itu membantu juga ya setengah-setengah juga. Dia nggak bisa mengendalikan emosinya. Orang tua itu memang bawaannya, kalau kita sabarnya nggak luas, kita tuh bawaannya pengen marah terus, jengkel gitu ya teman-teman, kalau kita nggak sabaran. Jadi keponakannya itu nggak bisa mengendalikan emosinya, tapi dia punya hati yang luas, kebaikannya. Walaupun dimarah-marahin sama si nyonya, dia tetap membantu gitu. Cuman di saat mereka berinteraksi, mereka tuh berantem, teman-teman, adu mulut gitu. Sampai nyonya aku itu melihat barang-barang dari keponakan yang dikasih itu nggak sudi gitu loh. Serba salah juga ya, membingungkan. Ya udah ya teman-teman, saya mau ke panti sekarang. Nyonya aku itu ya, bolehlah katanya ngebantu tuh senang, dengan senang hati gitu, tapi ya jangan juga emosian. Nyonya aku itu kan nggak suka dimarahin, nggak suka dibentak orangnya, sedangkan keponakannya tipenya orangnya suka marah-marah, suka emosian. Jadi katanya nyonya ngebantu percuma, aku nggak punya rasa terima kasih ke dia gitu. Jam makan nyonya. Halo, halo, Pak.食飯啦，快啲食飯啦！做咩事啫？唔開心啊！點解咁開心啫？點解唔開心啫？做咩事咧？先有咁開心，你個靚女啊？做咩啊？做啲乜嘢嚟啊？點解唔開心先？嗰啲飯點？飛啊！做咩啊？我走出去。我做聽氣啊！ไม่โจเต็มที่งานมันวันแล้วนี่เสียกำการช่องแช่แต่เมื่อวันนะเท่าไหร่ยีลงกี้อะมายาในวันยีลงกี้อะในวันก็ที่ยีลงกี้อะ 張華先呢個人嚟嘅。喺度咯ไม่ต้องการช่อง 聽唔到你講嘢嘛？你食啲嘢未？你要食啲，食幾多幾多，食翻1次羹2次羹都好噶嘛，你唔食少少就唔得噶嘛。嗰啲唔食得落㗎。咩唔食得落啫？你而家有冇帶粽俾我食啊？有。我食粽啊！好啦，而家食粽啦。呢個咧，我最後一日做咩啊？同我細佬講咗我個環境啊，係。但係細佬
又好好，實又唔舒服，又啊，阿嫂又唔舒服。係咯，你都最好噶啦，因啲都多啲錢都冇用噶啦，食咁多嘢，你都好好噶啦。我而家咧，我想食飯啦，啲叫米食都食唔落，吞唔落。你要學嗰啲嘢噶嘛，你唔學嗰食嗰啲嘢，吞你想點啊？夾硬吞就嘔。唉，你唔慣噶嘛，你要慢慢學。你食盅先，食盅咯。啲咩嚟㗎？盅，你話要我食攞盅。嗱，呢個文件係咪呀？係啊係啊啱。擺呢度先啦，好唔好啊？哦。OK。嗱呢啲，你可以食嗰啲咧，容易啲。擺呢度先。夠強。你坐出邊食啦，好嗎？嗱，而家食啦，熱辣辣，喺呢度食啦，坐嗰度啦，好唔好啊？等我去。你坐出邊食啦，好嗎？嗱，而家食啦，熱辣辣，喺呢度食啦，坐嗰度啦，好唔好啊？而且再沖啲茶俾我飲下。茶？冇茶。呢啲咩㗎？沖咯。呢個嘢邊個㗎？你買㗎？係啊。喺屋企㗎？係啊。我哋呢仲有一半啊嘛，我擔你洗晒，食米嗰呢啲先啦。我煮咗入俾佢掉啦。等我食好嗎？有冇奶茶？陽光水。呢個嗰個紙袋啊。有包袋呢個。今日咧，阿姐要過嚟啦。邊個？阿姐。小嬌。阿姐啊。阿姐啊？佢話姐過嚟啊。我呢日接佢啊。呢日啊？係啊。你同佢過嚟啊？係啊。佢唔識去呢度嘛，我接佢係嗰個爹哋站啊。佢帶佢嚟啊！日日你走咗佢知嘛？佢話阿明唔俾佢聽咯，而家先佢知咯。阿明唔咩話？阿明唔俾，佢師頭唔俾佢知啊嘛。我俾佢知，佢而家先知啊嘛。
唔食呢啲啊？唔食啊！佢屋企都唔識呢個，佢係咁噶啦，食嘢好難啊！有死啊我。所以你唔使擔心咯，所以你唔使擔心，我叫，所以你唔使擔心。哦。阿姐有時候過嚟又得閒，佢放假探你噶啦。哦。唔啱食啊啲餸。係啊。幾好啊！有個冬菇瘦肉、雲耳，炆嗰個好好食啊！佢食嘢你又唔出去揀？因為呢度有冇出去食可以揀啲餸啊嘛。加餸啊？你出去一陣就走啦。冇㗎，你唔好同我講啊！個個都係食嗰啲㗎，冇㗎，冇得揀。食到我聽唔到佢講咩。佢唔中意食呢樣嗰樣。我識聽啊，個個都係嗰啲，冇得揀。個人中意咧，好難講。你話個個中意又啱聽。你買得咁多人唔得㗎，唔好話。冇得揀嗰啲餸啦，人啲俾乜食乜啊嘛，冇得揀。好唔好食啊？食咩就咩啦。幾好啊！點都好過食嗰啲飯啦。你啲買嘅，啲種嚟嘅，食得嗰啲菜多咧。種嚟嘅。係啊，少食一口。係啊，個個都食飽飯。嗰啲糯米啊，食得多唔好噶。係啊。糯米啊，食咗腳軟啊。糯米啊，影響個腳。但係佢奶奶老爺話要去荷蘭開餐館，咁佢咪兩公婆都要一齊過去，過到去就第二年就生個仔，一生咗兩個。叻咯，千祈唔好諗嘢啊！係啦，諗嘢傷腦筋。係。佢好好啊，日日都安慰我。係啊，啱啊！係啦，佢咁樣講啱啊！諗都諗唔到嘅，係啦，自己做唔到啲嘢諗嚟做。咁叻嘅，自己做唔到嘅。係啦，叻。有得食就食。我有 temennya 錢。 ngajarin Neng Nyonya 去 malah. 邊度飲茶？邊間最靚就去食咗佢。阿嬸啊，我好有錢㗎，我一錢嚟嘅，佢印咗千幾蚊先我而家搞到咁樣啊！你有冇生果金啊？我有間都千幾萬，破打窿嚟㗎。我日主公 Nyonya selalu mengingat dulu dia punya uang, sekarang kan sudah terjual, harus gimana ya teman-teman? 我好少啫喎，我得4800幾啫喎，生果金。呢啲嘢都唔到你咁笨嘅。諗下邊樣好食，叫阿姐買俾你食。我冇仔買啊，啲幾死㗎。有得意嗬。係啊。總情總意忠於你。係啊，你有冇嚟睇下我呢個相先？先年啊，裝洗衣機嘅呢個我嚟㗎啦，上幾樓啊？啲仔同新抱係嘛？呢個我嚟㗎。哦，呢個好靚㗎我。個女好靚啊！個女個人中又靚，個女好靚。唔係啊，佢後生呢隻啊，唔係個女。係你啊？我嚟㗎。嗱，呢度好開通啊！樣樣都睇，你都睇得開。不過年紀大咗冇辦法啦，梗得㗎。嗰個廿幾靚女嚟㗎喎，仲有好多靚嘅。我先生。你先生咗靚仔啫，又係個人中哎呀，好似嗰個明星咁啊，嗰個靚女。哎呀，先生好靚仔啊！ lucu banget 耳 berdua. 仔又好，個鼻又好，呢個喺唔喺度啊？係啊，就係佢死咗我先咁賤啊！冇辦法咧，
人生係咁嘅事。係我都係嗰個行咗。我43歲冇咗老公啦。係你啊！咁又捱大咗6個仔女，賣菜賣魚啊！你睇隻手俾你把刀斬到啊！賣魚啊！你捱大6個，個個讀大學啊，好辛苦啊！係咯。呢隻本事啊！呢隻手斬咗嚿。哇！我抌咗落垃圾桶照做，搣爛個褲腳紮住佢。你企檔冇人企檔啊嘛！我要喊咗3晚啦，痛到啊！係啦。你睇下我樣先啊！係靚女啊！而家我屋企冚唪唥水晶玻璃啊！曾經靚得咁緊要啊！曾經好靚啊！係回憶下就好，你就唔好成日諗喎。係好叻喎你！架車咁大，好後生就有車啊我。我一架車。我就啲相好多啊！個妹6個仔女，3個仔3個女，個個結婚啲相啊好高興啊！成屋都係相。唔好作賤自己，有得食就食。啲錢咧又唔使睇得咁緊要，使就。所以我咧以前就由細到大都嘆慣咧，有得使就。依家啲仔咗我就賤啦，我捱唔到啦。依家呢度唔少錢㗎，我哋要俾錢㗎我。有啲好平㗎。咪啊！我見佢咁好，好似入嚟又唔係，我嗰陣時見佢李嘉誠嗰我都唔入㗎。我個兩開始哥哥咧盲錯嗰啲喎，睇下。我住緊啫。Hello. Day 2, Day 3, Day 4. Jadi teman-teman, ini ART-nya dari anaknya Nyonya yang tinggal di Hong Kong. Ini diam-diam menjenguk Nyonya, tidak memberitahu bosnya karena kalau dikasih tahu katanya pasti nggak diizinkan. Halo, halo, sama. 我想打電話俾你，我成日唔識㗎，攞嗰啲電話出嚟，9樓撳兩都撳唔到。哦，喺度啊？冇啊，冇你啊？呢個。哇！你個最靚啊！唉，你知道我咁辛苦都唔答我啊！我知嘛。嚇！你知道我咁辛苦，最中意你啊！有乜嘢神俾你聽，你都唔受受啊！做乜你咁發福啊？好開心啊！係啊，我發咗菲律賓㗎嘛。我打電話你又唔聽。冇喎，冇啊！你有冇打俾我？call 大又死壞，細又死壞。你個大仔咧？我個大仔咪喺北京咯，電話電一樣冇同阿龍呢一樣，冇俾我打落爐山你都知。係啊，成800幾萬，加埋30萬咁樣俾你。咁但係咧，俾完之後當溪錢，當冇做。A few moments later. Angkot itu tak, gitu tak. Mana pin? Wah, Cina. Ra, mai. Chị đi ngoài唔到。我哋食嘢先，一陣先講，食嘢先。佢一時知佢。啱啱問俾你坐。呢啲有菇、菜心，呢個好有益。
呢啖湯水都唔係好飲喎。OK 啦，呢啲嘢滾咗湯啊，丟落去一齊煮。唔係唔凍㗎嘛嘛，唔凍㗎，我見到㗎，唔凍㗎。做 Oke teman-teman, aku udah pulang. Jadi tadi ini tuh hari libur aku hari Minggu, dan saya mengabari pembantu dari anaknya si Nyonya yang ada di Hong Kong. Jadi di Hong Kong anaknya kan 2, yang satu di Cina nggak nikah, yang satu di Hong Kong menikah dan punya anak 1 laki-laki anaknya. Jadi cucunya nenek laki-laki 1, dan punya pembantu yang udah 10 tahun. Ini barusan katanya mbaknya itu tanda tangan kontrak baru, mau ke 12 tahun pembantunya. Jadi menjaga cucunya si Nyonya ini dari kecil gitu. Sekarang cucunya tuh udah 12 tahun usianya. Jadi mungkin menjaganya itu dari usia cucunya 2 tahun kali ya, masih kecil. Jadi teman-teman, pembantunya Filipina baik banget. Hubungan anaknya Nyonya sama si Nyonya kurang baik, tapi pembantunya udah mengenal Nyonya lama, jadi sangat baik hubungannya dengan Nyonya. Dan aku hubungin kalau aku pulang Indonesia, tolong kamu jagain si Nyonya, si nenek, karena nenek putus harapan kalau aku sudah nggak bekerja lagi, nggak ada lagi yang keluarga yang ngejenguk gitu. Dan alhamdulillah pembantunya anaknya nenek ini mau lah, kalau kamu bosmu tidak suka, kamu nggak usah kasih tahu ke bosmu kalau kamu ngejenguk ibunya gitu, diam-diam aja. Ya semoga aja kalau punya hati dan berubah menyayangi kembali ke pelukannya si nenek itu malah lebih bagus ya. Dan alhamdulillah tadi datang, karena alamat dari panti jompo ini kalau aku udah pergi tak kasih kartu cardnya, dia bingung. Jadi dia sempatkan untuk datang ke sini sebelum aku pulang ke Indonesia. Dia tahu alamatnya kayak gitu, nggak bingung nyari panti jomponya Nyonya. Ya udah tadi aku bawa dan aku ajarin di sana kalau aku nggak ada di sini, kamu ngapain, kalau nenek pengen sesuatu kamu belikan kayak gitu, dan udah hafal kan enak kayak gitu ya teman-teman. Jadi saya juga hatiku plong, jadi masih ada yang bisa diharapkan walaupun dia tidak tiap hari datang bolak-balik untuk memenuhi kebutuhannya si nenek di panti jompo, karena nenek kan makannya sulit kayak gitu. Syukur-syukur lebih dijenguk banyak lebih sering-sering dijenguk, disuruh anaknya itu lebih bagus. Semoga aja anaknya ada perubahan ya teman-teman, punya hati gitu. Nah alhamdulillah aku plong, dan nenek juga ada hati lega. Kekhawatirannya setelah begitu banyak kekhawatirannya sekarang agak berkurang. Tadi aku lihat bahagia banget dia ketemu pembantunya anaknya si Filipina ini. Sangat bahagia nenek karena masih ada harapan, secercah harapan, sedikit harapan itu masih ada. Jadi ya masih ada orang yang akan mendatangi nenek, menjenguk nenek gitu. Tadinya kan hilang harapan karena satu-satunya sementara ini aku. Kalau sama keponakannya nenek nggak punya harapan sama sekali, karena dibantu aja nenek nggak sudi gitu loh, nggak rela, karena seringnya marah-marah gitu, diajak ngobrol bareng nggak mau gitu loh si keponakannya ini. Jadi masih ada Mbak Filipina yang mau datang menjenguk kayak gitu ya teman-teman. Semoga sering-sering dijenguk, amin. Ya udah ya teman-teman, ini aku pulang mau mandi kayak gitu, hatiku udah plong. Ada harapan juga, dan nenek juga ada kebahagiaan, secercah harapan ke depan, masih ada orang yang mau datang menjenguk lah intinya kayak gitu. Jadi itu pembantunya Filipina kayak gitu. Anaknya itu katanya sih berduit, cuman nggak memperdulikan si Nyonya ini. Kenapa? Karena udah terlalu banyak sakit hati kepada ibunya. Banyaklah masalah-masalah yang lain kayak gitu ya teman-teman. Terus kecemburuan adik dan kakak itu menimbulkan mereka pecah kayak gini. Nah jadi ditambah lagi masalah-masalah yang lain kayak gitu, jadi membuat nenek ibunya sendiri yang terpuruk gitu kan. Karena katanya sih ada kesalahpahaman pilih kasih antara ibu dan anak tadinya. Jadi
tadinya nenek itu terlalu percaya kepada anaknya yang pertama, ternyata itu semua zong, dan dia menyepelekan anaknya yang paling kecil. Padahal anaknya yang kecil inilah yang punya hati sedikit lah, punya hati lah tadinya. Tapi apa daya, ternyata nenek terlalu sudah membuat hati anaknya yang kecil ini terlalu sakit hati, dan terjadi masalah yang lain juga. Ya udah jadi nyatu gitu deh. Jadi ya udah nenek kayak terbuang gitu. Jadi orang tua juga kalau nggak bijak artinya akan menimbulkan masalah gitu ya teman-teman. Jadi intinya jadi orang tua ya harus bijak gitu kali ya. Ditambah juga masalah yang lain. Pokoknya ini masalah keluarga lah. Ya, pokoknya saya udah bahagia, hatiku juga nggak terlalu banyak khawatir lagi karena ada pembantunya anaknya nenek yang baik yang mau menjenguk kayak gitu. Katanya nanti mau sering-sering dijenguk, diusahakan karena nggak ada siapa-siapa gitu. Apalagi semoga kalau anaknya yang di Hongkong nih luluh hatinya dan kembali ke pelukan ibunya, menyayangi ibunya kembali gitu ya, lebih memperhatikan ibunya lagi. Amin. Oke ya teman-teman, sekian dulu vlog kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jumpa lagi di vlog aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.